Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Halo Bu. Halo Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, anak-anak, apa sudah makan pagi hari ini? Amin. Sudah. Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil bilang hadir. Siap? Siap. Siap. Yang pertama, Muhammad Sulaiman Hamada. Hadir Bu. Ya. Rian Subairi. Hadir Bu. Zahro Amelinda. Zahro. Bu Iktimah. Hadir ya, Zahro ya. Terus Muhammad Fahmi. Hadir. Siap. Raina Maida Nabila. Hadir Bu. Nah, Ibu sudah absen. Terlebih dahulu, anak-anak Ibu ingin mempersiapkan alat tulisnya dan buku materi yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Disiapkan dulu, ayo. Sudah siap anak-anak? Siap Bu. Ya. Ya Bu. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Siap anak-anak? Siap Bu. Siap Bu. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran di hari ini. Yang pertama adalah dipandu melalui WA dan Zoom, siswa dapat mengetahui cara membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, dipandu melalui WA dan Zoom, siswa dapat mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, dipandu melalui WA dan Zoom, siswa dapat melakukan pengamatan tentang bentang alam Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, ayo kita nyanyikan bersama lagu Aku Anak Indonesia. Siap anak-anak? Siap Bu. Ayo dimulai. 1, 2, 3, 4. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia. Oke, tepuk tangan semuanya. Mending di kartu. Udah cukup. Nah, selanjutnya pada pertemuan sebelumnya, apakah anak-anak masih ingat kita belajar tentang apa? Ayo. Tentang apa ya? Tentang apa, Rian? Ingat Bu.
Pada pertemuan sebelumnya, apakah anak-anak masih ingat kita belajar tentang apa? Iya, ingat atau tidak, Rian? Kita belajar tentang energi listrik. Ya, kemarin kita belajar tentang energi listrik. Tepatnya, kemarin kita belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan dalam menjaga sumber energi di bumi. Anak-anak, ada yang tahu apa hak kita dalam memanfaatkan energi listrik? Ayo, ada yang tahu? Memanfaatkan air. Hak untuk menyalakan lampu. Ya. Terus hak untuk menyalakan televisi, ya, pintar. Terus apa lagi? Hak untuk apa lagi? nyalakan handphone, Menggunakan phone, ya, pintar. Terus Udah. selanjutnya ada kewajiban. Selain kita memiliki hak terhadap energi listrik yang ada di lingkungan kita, kita juga memiliki kewajiban anak-anak. Nah, contoh dari kewajiban terhadap energi listrik apa? Ada yang masih ingat? Ingat. Apa, Rian? Lampu. Matikan lampu jika tidak digunakan. Pintar sekali. Ayo, Raina, ada yang tahu cara menghemat listrik di rumah? menggunakan air, Ayo, mematikan televisi jika tidak Dilihat. dan mencabut kabel yang terhubung dengan stop kontak seperti charger. Kalau misalkan charger HP kalian tidak digunakan, tolong dicabut ya anak-anak. Itu adalah suatu bentuk kewajiban kita terhadap energi listrik yang ada di rumah. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Ibu. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak ada yang tahu gambar tumbuhan ini apa? Ayo, ini apa? Ayo. Padi, Bu. Tadi, Bu. Fahmi, ini apa Fahmi? Ibu Padi. ingin dengar suara Fahmi? Ya. Zahro, ini tanaman apa ya, Nak? Pinter. Anak-anak, menurut kalian seberapa penting sih padi untuk kita? Penting atau tidak? Sangat penting, Bu. Sangat penting. Karena apa ya, Mada? Padi itu sangat penting. Karena untuk makan. Pinter. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Pintar sekali. Ya, karena nasi sendiri merupakan makanan pokok dari masyarakat Indonesia. Anak-anak merupakan anak Indonesia, bukan? Ya, Bu. Ya. Tadi kan sudah nyanyi, aku anak Indonesia, Ya. katanya. Bu. Ya. Nah, selanjutnya di sini memasuki pada tujuan pertama pembelajaran, Ibu ingin memberitahu kalian tentang bagaimana caranya membuat kalimat pertanyaan yang baik dan benar. Anak-anak ada yang tahu tidak ciri-ciri dari kalimat pertanyaan? Ayo. Menggunakan tanda Tanya. tanya. Menggunakan kata apa, mengapa, di mana, siapa. Mengapa? Apakah? Ya, pintar. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh. Tadi kan Ibu tampilkan gambar padi. Ini Ibu beri contoh kalimat pertanyaannya ya. Nah, di sini yang pertama, tumbuhan tersebut. Ayo jawabannya apa yo tadi? Padi. Pintar sekali Raina. Ya, pintar semuanya Fahmi. Yang kedua, apa warna dari buah tumbuhan tersebut? Kuning, Bu. Pintar sekali. Yang ketiga, apa warna daun dari tumbuhan tersebut? Hijau. Ya, pintar. Terus yang keempat, seberapa penting tanaman tersebut bagi kamu? Sangat Sangat penting. pintar.
Lalu berapa lama ya proses tanaman tersebut tumbuh? Ada yang tahu? 40 Saya, Bu. hari. 110 hari hingga Pinter. 130 hari. Pinter anak-anak. Nah, Betul, 40 hari. selanjutnya Ibu ingin anak-anak membantu Ibu untuk membacakan teks di sini. Ada yang siap untuk membaca paragraf pertamanya? Rian bisa ya, Nak, membacakan? Bisa. Ayo coba Rian dulu. Dari Padi sampai dengan Sumatera Utara. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama menghasilkan padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Pintar sekali. Selanjutnya ada yang mau meneruskan? Ayo siapa? Saya, Bu. Iya, ayo Sulaiman. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Sudah, Bu. Ayo selanjutnya siapa yang mau melanjutkan? Raina ya? Iya, Bu. Ya, ayo dibaca dari biji ya. 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 Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menjadi keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gobah matang, berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Gobah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Gobah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Ayo selanjutnya siapa yang mau membacakan? Pak Iklim, izin sebentar ya. Iya, Pak. Saya dijadikan host sebentar ya Mbak ya. Nanti saya oper lagi ya. Iya, Pak. Oke, matur nuwun. Tunggu ya anak-anak, ini ada dosennya Ibu Iklimah. Sudah Pak Fajar. Iya Mbak, matur nuwun sampun. Nggih, monggo dilanjut. Iya, Pak. Ayo, selanjutnya Zahro ya yang membacakan teks ini. Kemarin juga. Zahro bisa lebih keras suaranya, Nak. Dek, saya ada Bu, Dek. Selamat. Abdi yang kecil hari ini. Malu. Oh, Cuman berenam cuma malu. Saya ada, Bu. Ya, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, monggo, Sulaiman. Tidak dapat ranking. Cara. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Ya, Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan susu atau digiling sehingga sekam terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. ya, terima kasih ya anak-anak. Nah, dalam teks ini menceritakan tentang apa ya?
Padi, Bu. Ya, pintar sekali. Iya, pintar. Di sini ada berbagai informasi tentang padi yang harus kalian ketahui. Tempat padi terbanyak di Indonesia, terus proses padi hingga siap untuk dipanen ada dalam teks ini. Untuk selanjutnya, nah, anak-anak di Indonesia selain padi memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Nah, di sini contohnya ada. Ini apa ya, anak-anak? Kentang, Bu. Ya, pinter. Terus, ini apa? Singkong. Singkong. Ya, Fahmi, ini apa ya, Fahmi? Singkong. Ya, pintar. Terus yang ini ada yang tahu? Jagung. Apa? Tanaman apa? Bu. Ya, pintar sekali. Ya. Nah, kalau yang ini ada yang tahu tidak? Pohon apa? Yo. Pohon sagu, Bu. Wah, Sulaiman pintar. Anak-anak tahu cara pemanfaatan dari tanaman sagu itu sendiri seperti apa? Sagu. Ada yang tahu tidak sagu ini berasal dari mana? Papua. Pintar sekali anak-anak. Dari Papua. Nah, masyarakat di daerah timur sana sering menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Seperti kita di daerah Jawa menjadikan tanaman padi sebagai makanan pokok, yakni beras. Nah, kalau di timur sana, tanaman sagu dimanfaatkan sebagai tahu makanan papeda, anak-anak yang kenyal-kenyal itu? Tahu. Ya, Tahu. seperti itulah makanan pokok di daerah timur sana. Nah, selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas pertama. Di sini, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman yang sudah kalian pilih. Nah, pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahu kalian. Kemudian tuliskan pada buku kalian. Ibu beri waktu ya anak-anak. Ayo dicoba membuat pertanyaannya. Nah, apakah ada yang sudah membuat pertanyaan? Sudah, Bu. Ya, coba Rian dibaca pertanyaan. Apa warna daging buah singkong? Yang kedua, Raina bisa membuat juga. Bisa, Bu. Ya, yang kedua apa? Raina memilih buah singkong juga ya? Iya. Ayo coba yang nomor 2, Raina. Apa saja bentuk olahan jadi dari singkong? Pintar. Lalu yang ketiga, Rian bisa lagi membuat pertanyaan tentang singkong. Apa, Nak? Bagaimana bentuk singkong? Iya pintar sekali. Bentuknya seperti apa ya, Rian? Panjang dan lonjong. Iya, yang keempat, Raina bisa. Bisa, Bu. Apa, Nak? Bagaimana bentuk daun singkong? Pintar. Daunnya adalah menjari, seperti jari kita, panjang-panjang ya, Nak ya. Nah, yang kelima, Rian bisa tidak membuat pertanyaan lagi? Bisa. Apa, ayo? Bagaimana bentuk akar singkong? Pintar sekali. Nah, anak-anak, Ibu rasa tujuan pembelajaran hari ini membuat pertanyaan sudah terselesaikan. Selanjutnya, selain memanfaatkan untuk keperluan kita, padi juga perlu untuk dijaga kelestariannya. Agar apa, anak-anak? Agar bisa kita manfaatkan terus menerus. Agar tidak cepat Punah. habis. Busuk. Ya, bisa juga. Pintar sekali anak-anak Ibu ini. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan kelestarian padi ya anak-anak. Nah, di sini yang pertama,
adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian dan jangan sampai digunakan untuk kebutuhan lainnya. Contohnya seperti membabat sawah agar bisa kita manfaatkan untuk menjadi perumahan. Nah, itu akan membuat padi cepat punah. Lalu, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Irigasi dari sawah harus kita jaga agar senantiasa mengairi sawah kita dan menjadi subur. Yang kelima, menggunakan beras yang tidak berlebihan. Ketika kita tidak memerlukan nasi, jangan memasaknya secara berlebihan ya anak-anak, agar tidak ada nasi yang terbuang. Karena itu suatu bentuk kemubaziran kita terhadap makanan. Mengerti anak-anak? Mengerti. Mengerti. Selanjutnya, tugas kedua. Tuliskan sebanyak-banyaknya upaya pelestarian tanaman sudah kalian pilih di buku tulis kalian. Ayo, Ibu beri waktu ya anak-anak. Kalau ada yang sudah, kabari. Coba bilang sudah, nanti biar di-share pada teman-temannya. Nah, apakah ada yang sudah membuat upaya pelestarian tanaman? Suaranya apa tutup? Suaranya tidak jelas, Bu. Halo? Iya, Bu. Halo, Bu. Ya, sudah terdengar anak-anak? Sudah. Ayo, siapa yang sudah membuat upaya pelestarian tanaman yang sudah dipilih? Saya sudah, Bu. Saya, Bu, sudah. Mada sudah, Nak? Kita tahu juga sih. Apa sih? Halo? Sulaiman? Saya sudah, Bu. Ya, coba dibacakan, Nak. Pohon secara berlebihan. Iya, coba. 2. Pengolahan limbah hasil pengerukan isian sagu dengan baik. Pintar. Terus apa lagi? 3. Pemilihan pohon yang akan ditebang harus pas. Ya, pintar. Apa lagi, Nak? 4. Menjaga kebersihan lingkungan tempat penyulingan sagu. Ya, selanjutnya. Apa lagi, ayo? 5. Penggunaan sagu yang tidak berlebihan dan masih memikirkan kelestariannya. Bagus sekali. Sebentar ya, anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu rasa anak-anak sudah bisa melampaui tujuan pembelajaran kedua kita, yakni membuat upaya pelestarian dari tanaman yang sudah kalian pilih. Tadi sudah dicontohkan oleh Sulaiman. Terima kasih, Sulaiman. Sama-sama, Bu. Nah, selanjutnya. Anak-anak, gambar apakah ini? Ayo, ada yang tahu ini gambar apa? Nelayan. Sawah, ya. Terus, Nelayan. ya, pintar, Fahmi. Terus, apa lagi? Gunung. Ya, pintar. Sawah. Ya, pintar sekali anak-anak. Gunungan. Ya, benar. Nah, di sini adalah merupakan gambar ketiga rentang alam yang berbeda-beda di Indonesia. Yang pertama, di sini adalah daerah pantai, merupakan daerah terbawah di bumi ini. Yang kedua, daerah pantai. Nah, anak-anak pernah tidak bermain ke pantai? Pernah. Kemana? Ke pantai apa di Probolinggo ini yang sudah kalian kunjungi? Bentar. Mayangan. Wah, Tembaga. iya, banyak ya anak-anak. Nah, anak-anak, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut.
pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata seperti Pasir Putih, Bentar. Nah, itu adalah contoh pantai yang landai anak-anak. Nah, selanjutnya adalah daerah dataran tinggi. Ayo, ini gambar apa ya anak-anak? Memetik daun teh. Pintar sekali. Ya, memetik teh ini biasanya ada di daerah dataran tinggi. Nah, daerah dataran tinggi sendiri, anak-anak, adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Selanjutnya, ini gambar apa ya anak-anak? Dataran rendah, Bu. Ya, pintar sekali. Ini gambar apa ya Fahmi? Zahra? Gambar Orang menanam apa? orang menanam daun teh. Orang menanam padi, nak. Ya, tidak apa-apa. Nah, anak-anak, daerah dataran rendah adalah permukaan bumi yang ketinggiannya kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti bertani, perumahan, peternakan, dan industri serta berbagai jenis kegiatan perkebunan kelapa dan tebu. Nah, untuk tugas ketiga ini, Ibu ingin anak-anak menjadikan ini sebuah PR yang harus kalian jadikan tanggung jawab di rumah ya anak-anak. Nah, di sini bukalah buku tema 3 kan. Nah, ini halaman 6. Nanti Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya anak-anak untuk tugas yang ini. Mengerti? Ya, Bu. Nah, di sini nanti Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah suatu soal yang akan membahas tentang karakteristik dari ketiga rentang alam yang sudah kita bahas bersama Ibu tadi. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu materi apa yang paling kalian sukai tadi sebelum Ayo, yang paling tentang apa? Iya. Terus apa lagi? Jagung. Oh, ternyata anak-anak suka tentang kalian ini mencintai tanaman ya, ternyata anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, nah anak-anak, apa saja sih materi yang sudah kita pelajari tadi? Ada yang tahu? Yang pertama kita belajar tentang apa tadi? Ayo. Tentang padi. Padi, Bu. Ya, yakni tentang cara membuat pertanyaan, Rian. Ya, benar sekali. Nah, tadi kita sudah membahas tentang cara membuat kalimat pertanyaan yang baik dan benar. Nah, yang kedua kita belajar tentang apa, yo? Yang Sulaiman bacakan itu tentang apa? Ini pelestarian. Tentang Pelestarian tanaman yang sudah dimanfaatkan. pintar sekali. Ya, pembelajaran kedua tadi sudah membahas mengenai upaya pelestarian tanaman yang sudah dimanfaatkan. Yang ketiga adalah apa tadi, ayo? Yang 3 gambar itu Rentang alam Indonesia. pintar sekali. Karakteristik rentang alam Indonesia. Nah, apakah ada yang bisa membuat kesimpulan dari semua materi yang Ibu ajarkan tadi? Ayo, siapa yang bisa? Nggak dengar, Bu. Siapa yang bisa Iya, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita di pagi hari ini?
Ayo siapa? Kesimpulannya. Kesimpulan, Bu. Kesimpulan dari semuanya tadi kita belajar. Bu. Ya, coba Sulaiman. Kesimpulan di pembelajaran hari ini adalah kita harus mencintai sesama makhluk hidup di bumi ini. Seperti tanaman dan hewan yang harus kita jaga kelestariannya agar bisa kita nikmati secara berkelanjutan dan juga tidak merusak habitat serta lingkungan. Benar sekali. Nah, anak-anak, inti dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah bagaimana cara kita untuk mencintai antara makhluk hidup satu sama lain, maupun itu tumbuhan yang kita manfaatkan buahnya dan hewan yang kita manfaatkan daging dan susunya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, sebelum mengakhiri, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan tentang materi yang sudah Ibu jelaskan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Ya, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa WA pada nomor Ibu ya, anak-anak. Kalian sudah mensimpan nomor Ibu kan? Ya, Bu. Ya, pintar sekali. Kalau begitu, anak-anak, Ibu harap anak-anak senantiasa bersemangat dalam belajar di rumah ya. Walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, Ibu harap kalian tetap bersemangat dalam belajar. Dan jangan lupa menjaga kesehatan dengan melaksanakan 5M. Ayo, apa saja 5M? Yang pertama. Menjaga jarak. Ya. Kedua. Menjaga jarak. Ya, pintar. Mencuci tangan. Ya. Menjauhi kerumunan. Ya, terus. Memakai masker. Ya, pintar sekali. Semuanya. Alhamdulillah. Jangan lupa ya anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot, Bu. Screenshot, Bu.